pahalanya luar biasa loh Mas Tegar. Jadi kalau misalkan orang itu berkurban, dalam riwayat Imam Tirmizi, kita disuruh membesarkan kurban kita karena semuanya itu akan sampai kepada Allah. Bahkan sebelum darah itu menetes ke bawah, darah itu sudah diterima sama Allah. Dicatat sama Allah. Dari ya. catat. Masya Allah. Ajib ya. Jadi kata Nabi SAW itu dalam sebuah riwayat, setiap tetes darah ada satu kebaikan. Nah kita tahu satu kebaikan itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Itu satu tetes. Bisa kita bayangin nggak kalau misalkan kurbannya besar? Makanya kata Nabi SAW, "Azimu duhayakum", perbesarlah domba-domba kalian, perbesarlah sapi-sapi kalian, perbesarlah unta-unta kalian, perbesarlah pengorbanan kalian. Begitulah kira-kira. Kira-kira Habib, kan kalau Idul Adha itu ada ibadah namanya kurban Habib. Masya Allah. Nah, kira-kira apa sih Habib yang maksudnya perlu kurbannya? kita siapkan Habib? Siap. Sebelum kita menyambut ibadah ini ibadah ya. Idul Adha dan kurban ya. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya muliakan teman-teman MRBJ TV dan Remisha, dan yang saya cintai Mas Tegar. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi sama beliau ya. Udah berapa purnama nggak ketemu ya. Udah sangat rindu sekali kita bisa kumpul lagi. Alhamdulillah Allah SWT izinkan kita duduk di sini sore-sore ngopi ya. Idul Kurban ini kan salah satu hari raya yang dimuliakan dalam Islam. Jadi memuliakan sesuatu yang dimuliakan dalam Islam itu berpahala. Jadi kayak misalkan kita udah sharing-sharing nih soal Idul Kurban, itu kita dapat pahala. Atau paling nggak sharing doang loh. Sharing doang, Bib. Sharing doang. Atau paling nggak kita seneng. Bentar lagi mau Idul Kurban, meskipun lagi kondisi pandemi ya Mas Tegar ya. Karena bahkan di sebagian masjidnya mereka nggak diperbolehkan untuk Idul Adha, dan sebagian masjid juga tidak ada namanya potong hewan kurban dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu tidak boleh menyurutkan semangat kita. Betul. Karena membicarakan tentang kurban ini memang sejatinya ada pergeseran bahasa dan istilah. Kayak misalkan kalau kita dekat Idul Fitri ada namanya zakat fitrah. Sebenarnya yang betul itu zakat fitri. Zakat fitri lebih tepat. Kenapa? Karena zakat yang dibayarkan saat Idul Fitri. Itu loh sebenarnya. Maksudnya kayak gitu, meskipun memang secara fikih pembayarannya itu boleh diawalkan menurut sebagian mazahib. Ya khususnya yang diwajibkan adalah yang merasakan bulan Ramadan dan juga merasakan Syawal. Seperti itu. Nah, tapi kan di Indonesia juga mengatakannya sebagai zakat fitrah. Itu nggak ada masalah kalau kita mengatakan zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat sendiri artinya ya mensucikan, fitrah itu kembali kepada kesucian. Jadi ya fine aja sebenarnya. Nah, kurban ini sebenarnya terma ataupun istilah yang lebih umum. Kenapa dikatakan lebih umum? Sebab istilah kurban ini adalah digunakan bikulli ma yutaqarrabu ilallahi ta'ala. Jadi segala sesuatu yang kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kurban. Jadi kurban itu malah jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak hanya sholat, tidak hanya tidak hanya potong sembelih hewan. Jadi segala sesuatu tuh Mas Tegar. Kayak misalkan Mas Tegar nih keluar dari rumah. Mas Tegar nih alhamdulillah teman-temannya punya rumah asuh ya. Masya Allah ya. Nah itu juga termasuk kurban. Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang memang kita dedikasikan untuk Allah itu kurban. Jadi segala sesuatu deh apapun bentuknya. Nah, istilah yang lebih tepat adalah udhiyah. Udhiyah itu adalah binatang ternak kullu yakni kullu hayawanat minal an'am, segala bentuk hewan yang termasuk binatang ternak yudhbahu fi Idil Adha. Yakni yang disembelih pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan di situ Idul Adha sampai kepada akhir hari tasyrik. Jadi berapa hari jadi 4 hari. Jadi mulai dari 10, 11, 12, 13. Artinya emang hewan-hewan khusus, bukan bukan semua hewan, tidak termasuk ayam ya. Nah, nanti kita bahas itu kriterianya, meskipun memang sebagian ulama mengatakan ya kalau kita memang pengen merayakan, misalkan kita punya ayam ya kita sembelih aja, meskipun ya secara fikih tidak dianggap sebagai kurban. Tapi misalkan kita pengen potong ayam, terus kita masak, kita bagiin, ya kita tetap aja dapat pahalanya. Nah, itu yang namanya udhiyah. Jadi sebenarnya yang lebih tepat yang bakalan dilakukan penyembelihan hewan-hewan ternak tersebut ya dari tanggal 10, 11, 12, 13 itu termanya adalah udhiyah. Kenapa dinamakan udhiyah? Karena memang disembelihnya pada waktu duha. Waktu duha. Jadi tanggal 10 Zulhijjah ketika sudah masuk waktu duha, matahari naik sebentar. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya 2
2 rakaat, kemudian 2 khutbah ringan. Nah, di situ kita sudah disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi namanya udhiyah. Tapi it's okay lah. Maksudnya kita semua di Indonesia kan sudah paham kurban itu pasti adalah pada waktu Idul Adha. Jadi itu pergeseran maknanya. Kemudian ada yang namanya al-hadiyu. Jadi ada kurban umum, ada udhiyah, Idul Adha sama hari tasyrik 11, 12, 13, ada al-hadiyu. Kalau al-hadiyu ini adalah sembelihan ya, mulai kambing, domba, kemudian juga sapi dan onta yang kita sembelih terus kita jadiin hadiah sama penduduk sekitar Masjidil Haram. Jadi ada namanya hadiyu, ada namanya kurban umum, ada yang namanya udhiyah. Ya, tapi ini secara istilah penting juga biar kita nggak gaptek amat ya. Jadi tahu, oh iya ternyata istilah kurban ini adalah sebuah istilah yang mengalami pergeseran makna, gitu ya, kayak gitu. Kemudian apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Yang paling pertama adalah hati. Jadi kalau kita lihat dari sejarah kurban itu, kita bisa merujuk kepada kisahnya Qabil dan Habil. Wah, seru nih kawan-kawan. Seru banget ya. Watlu alaihim naba abnai Adam. Kata Allah SWT, Muhammad kasih tahu dong sama umatmu tentang kedua anak Adam. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala al-aqtulana qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi Nabi SAW itu disuruh menceritakan ini perintah sebenarnya bukan hanya untuk Nabi ya, tapi untuk kita juga, karena penting banget ini kisah namanya Qabil dan Habil gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ceritakan kepada umatmu tentang kisah 2 anak Adam. Ketika keduanya diminta untuk berkurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Kemudian yang tidak diterima mengatakan, aku akan membunuhmu. Lalu kata yang kurbannya diterima, sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di sini yang patut kita garis bawahi ada beberapa poin. Satu, kembali kepada istilah kurban tadi. Nah, kurban di zaman Nabi Adam alaihissalam itu tidak terbatas kepada binatang ternak, an'am. An'am itu kan artinya sapi, kerbau, onta, kemudian kambing sama domba. Tapi kurbannya Habil itu bukan binatang, Mas Tegar. Kurbannya adalah panen jagung. Nah, itu tadi yang saya bilang kurban itu lebih umum. Jadi kurban itu kayak anak-anak remisa ngurusin kajian. Akhirnya keluar uang, keluar apa segala tenaga, waktu itu namanya adalah kurban. Itu kurban juga, Beb? Kurban juga. Nah, tapi semakin dekat dengan penyembelihan, makna kurban itu semakin kuat, gitu loh. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana reaksinya Qabil ketika dia kurbannya nggak diterima. Wajar nggak diterima. Kenapa? Karena yang diberikan sebagai kurban adalah yang kerempeng, yang peyot, yang jelek. Nah, makanya ketika kita belajar fikih kurban, kita juga lihat ternyata para ulama memberikan syarat, nggak semua loh binatang ternak itu sah dikurbankan. Contoh, yang telinganya putus nggak sah, yang kakinya patah nggak sah, yang pantatnya patah nggak sah, yang susunya terpotong nggak sah, yang punya penyakit borok nggak sah, yang matanya picek nggak sah. Jadi di sini kan kita jadi bisa mengambil satu makna lain. Oh, rupanya lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tuh tidak bisa mendapatkan surga sampai kamu itu memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Itu maknanya. Nah, sementara Habil dia kasih ladang panennya yang luar biasa banyak, yang terbaik. Karena di zaman itu kurban itu diterima langsung dikasih tanda. Kalau kita kan sekarang nggak tahu nih. Kalau zaman dulu kurban yang diterima dibakar, sama Allah dikirim api. Gitu, Habib? Iya. Masya Allah. Ya kan? Jadi dikasih tanda, seret dibakar gitu kan, sama Allah SWT dibakar. Nah, yang dibakar adalah kurbannya si Habil. Kenapa? Karena dia he gave the best. Memberikan yang terbaik ya. Iya, memberikan yang terbaik lah, kayak anak-anak Indonesia lah ya, selalu memberikan yang terbaik gitu. Nah, ini makna yang harus kita aware. Kenapa? Karena Habil mengatakan sesungguhnya yang diterima itu adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Nah, oke, kurban ini secara memang fikih, jurisprudence, para ulama ini memberikan hukum yang sangat terperinci. Misalkan dalam mazhab Hanafi dikatakan wajib.
Ayo. Wajib Habib ya. Wajib, meskipun istilah wajib dalam mazhab Hanafi ini sedikit beda dengan istilah wajib dalam 3 mazhab yang lain. Karena dalam mazhab Hanafi ini ada fardu, ada wajib. Kalau fardu itu artinya dalilnya kuat. Oke. Ya, undebatable dalilnya fardu. Kayak sholat 5 waktu itu dalam mazhab Hanafi ya fardu. Kalau kita sama, fardu wajib sama. Iya. Nah, kalau dia mengatakan kurban ini wajib, artinya memang dalilnya itu adalah kewajibannya itu zonni. Jadi tidak sekuat daripada yang dikatakan fardu itu. Nah, tapi meski demikian, 3 mazhab yang mengatakan ini sunnah muakkadah, bahkan Imam Malik mengatakan ini sunnah wajibah, sebuah sunnah yang kokoh. Sunnah wajibah, sunnah yang kokoh gitu. Dan tidak ada amalan yang lebih baik, tidak ada amalan yang lebih baik pada tanggal 10 Zulhijjah itu dari iraqatud dam, menyembelih dan mengalirkan darah itu, darah hewan kurban. Kenapa? Karena ada makna yang diusung di situ, Mas Tegar. Bukan sekedar kita simbol. Nah, di sini kalau dalam fikih gimana kita pengen kurban dengan uang? Ya, kata para ulama ya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa ya? Meskipun ada sebagian pendapat kecil sekali ya, pendapat kecil dari ulama ya, sebagian kecil mengatakan boleh, tapi mayoritas mengatakan nggak boleh. Ya. Kenapa? Ya karena uang kalau digores nggak berdarah. Darahnya nggak mengalir kan? Bener nggak? Bener kan? Uang yang ada kita yang nangis gitu kan? Kita nangis nih uang kenapa sampai digores-gores gitu kan? Kayak gitu ya. Jadi memang darah itu harus dialirkan dan pahalanya luar biasa loh Mas Tegar. Jadi kalau misalkan orang itu berkurban dalam riwayat Imam Tirmizi, kita disuruh membesarkan kurban kita karena semuanya itu akan sampai kepada Allah. Bahkan sebelum darah itu menetes ke bawah, darah itu sudah diterima sama Allah. Dicatat sama Allah. Udah dicatat. Masya Allah. Ajib ya. Jadi kata Nabi SAW tuh dalam sebuah riwayat, setiap tetes darah ada satu kebaikan. Nah, kita tahu satu kebaikan itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Itu satu tetes. Bisa kita bayangin nggak kalau misalkan kurbannya besar? Makanya kata Nabi SAW, "Azimu duhayakum", perbesarlah domba-domba kalian, perbesarlah sapi-sapi kalian, perbesarlah unta-unta kalian, perbesarlah pengorbanan kalian. Ah, begitulah kira-kira. Ya, dalam hadis yang dikatakan istafrihu duhayakum. Jadi istafrihu duhayakum artinya perbaguslah kalian itu punya hewan kurban untuk dikorbankan. Karena ya kita bisa bayangin deh, kita aja deh. Kalau misalkan ada orang dia menyatakan cinta sama kita. Kemudian dia hanya memberikan ya seadanya saja. Padahal dia punya misalkan banyak gitu ya. Wah, ya benar, kita gimana perasaannya? Pasti ya ini orang sebenarnya sayang apa enggak gitu kan? Benar, ya kan? Kadang-kadang ada cinta yang cuma di mulut doang. Itulah yang akhirnya jadi korban perasaan. Nanti di akhir kita bahas tuh. Iya, di akhir korban perasaan tuh banyak yang jadi korban perasaan kan.